Bab 1250, Pertarungan Jiwa Leluhur. Cahaya keemasan datang dari segala arah. Setelah itu, tiba-tiba menghilang ketika berada dalam radius 100 kaki di sekitar sosok kecil yang cantik itu. Dalam sekejap, kekuatan destruktif itu menghilang. Kelompok Xiao Yan mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat sosok kecil yang cantik di depannya. Mereka tiba-tiba bisa merasakan semacam tekanan menakutkan yang tak terlukiskan dari dalam tubuhnya. Dibandingkan dengan tekanan ini, Phoenix Surga Kuno sebelumnya tidak diragukan lagi jauh lebih rendah. Keduanya telah memanggil jiwa leluhur mereka yang tersisa. Tian Huo Zunze berbicara dengan terkejut. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya melihat tulang-tulang besar di dataran dan hatinya sedikit terguncang. Tidak terduga bahwa naga Fate kuno dan Phoenix Surga Kuno ini benar-benar memiliki energi yang menakutkan meskipun telah mati selama bertahun-tahun. Tampaknya dua orang besar ini setidaknya berada di kelas Do Sheng ketika mereka masih hidup. Naga kekosongan kuno, Zian, yang tiba-tiba muncul dan jiwa leluhur yang dia panggil segera menyebabkan ekspresi terkejut melonjak di wajah lelaki tua berjubah hitam itu. Pada saat ini, mereka akhirnya tiba-tiba teringat bahwa agar kelompok Xiao Yan memasuki penghalang spiritual binatang buas ini, pasti ada seseorang yang memimpin. Selain suku Heaven Demon Phoenix, satu-satunya yang bisa membuka penghalang spiritual binatang ini adalah makhluk pamungkas di binatang ajaib, naga kosong kuno. Namun, naga Fate kuno benar-benar terlalu jarang terlihat. Oleh karena itu, mereka awalnya mengira bahwa kelompok Xiao yang telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui. Dengan kemunculan Zian yang tiba-tiba ini, mereka tiba-tiba mengerti bahwa barisan Xiao yang sebenarnya menyembunyikan naga Fate kuno yang sebenarnya. Jangan panik. Naga Fate kuno ini masih anak-anak. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip cepat. Dia melihat kepanikan di wajah semua orang sebelum sudut matanya berkedut saat dia berbicara dengan suara yang dalam. King Er, serang. Gunakan jiwa leluhur untuk membunuhnya. Setelah mengucapkan kata-kata sebelumnya, mata pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik ke arah Feng King Er di langit dan menangis dengan keras. Wajah Lei Zunze dan yang lainnya tanpa sadar gemetar ketika mereka mendengar bahwa lelaki tua berjubah hitam itu sebenarnya ingin menyerang dan membunuh naga Fate kuno. Kemungkinan tidak ada yang tidak akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka ketika datang ke suku yang misterius dan kuat ini. Jika naga Fate kuno mengetahui bahwa anggota suku mereka telah mati di tangan mereka, kemungkinan besar mereka akan menghadapi ancaman pemusnahan. Sementara orang-orang ini merasakan kepanikan di dalam hati mereka, Feng King Er di langit mengangguk dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dengan bantuan jiwa leluhur kuno Demon Phoenix, dia saat ini tidak memiliki rasa takut. Feng King Er mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan terang melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Segera, sebuah pukulan dilemparkan. Orang bisa mendengar teriakan Phoenix yang jelas bergema di tempat itu. Cahaya keemasan Heaven Phoenix dengan cepat terbentuk. Itu mengepakkan sayapnya yang besar dan seluruh langit bergetar karenanya. Aura itu sangat mengejutkan. Phoenix emas mengepakkan sayapnya setelah terbentuk sebelum menghapus matahari dan bergegas menuju semua orang di altar. Di bawah bayangannya yang sangat besar, semua orang benar-benar merasakan ketidakmampuan mereka untuk menolaknya. Kekuatan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Dihadapkan dengan serangan yang begitu menakutkan, Zian, yang tubuhnya ditutupi oleh cahaya ungu, mengambil 2 langkah lambat ke depan. Tangan kecilnya menghadap Phoenix emas raksasa di kejauhan sebelum mengepal dengan keras. Dengan cengkeraman ini, kelompok Xiao yang segera merasakan bahwa seluruh tempat ini menjadi redup. Segera setelah itu, ruang kosong runtuh. Lubang kosong hitam besar setinggi 1000 kaki muncul di langit. Kegelapan itu, yang begitu dalam sehingga bahkan bisa menelan kekuatan spiritual, menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Mengaum! Plam Zian ini seperti gunung besar yang menekan ke bawah. Itu menjebak Phoenix emas di dalam ruang yang runtuh. Yang terakhir berjuang dengan semua kekuatannya.
Cahaya keemasan terang yang terus-menerus dipancarkan itu seperti matahari. Merusak. Wajah Feng Qing'er menunjukkan kepucatan ketika dia merasakan situasi Phoenix emas. Seteguk darah segar yang mengandung beberapa warna ungu dimuntahkan. Seteguk darah segar ini langsung dikirim melintasi ruang angkasa. Dalam sekejap, itu telah menempel pada tubuh Phoenix emas. Kekuatan darah yang tiba-tiba tiba ini tampak seperti bahan bakar yang ditambahkan ke api. Itu menyebabkan cahaya keemasan di tubuh Phoenix emas tiba-tiba melonjak. Cahaya keemasan itu terang saat Phoenix mengepakkan sayapnya dan lolos dari ruang yang runtuh, berubah menjadi cahaya keemasan dan menembak dengan keras ke arah altar. Dihadapkan dengan Phoenix emas yang dicoba untuk melarikan diri dari ruang runtuh, Ziyan sekali lagi mengangkat tangan kecilnya. Pilar cahaya ungu besar melesat keluar dari telapak tangannya. Pilar cahaya menjadi terdistorsi dan dengan cepat berubah menjadi naga Fate kuno yang sangat besar. Itu meraung ke arah langit saat memamerkan taringnya dan bertabrakan dengan keras ke arah Phoenix emas. Segera, tubuh naga itu terpelintir dan menjadi seperti ular sanca besar yang terjerat erat dengan tubuh besar Phoenix emas. Bang! Wajah kecil Ziyan sedingin es. Tangan kecilnya terbentang. Segera, itu dikepal dengan keras. Retakan! Setelah mengepalkan tangannya, tubuh besar naga kosong kuno itu mulai bergetar hebat. Kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan langit dan bumi secara langsung menghancurkan Phoenix emas menjadi potongan-potongan kelompok cahaya berwarna emas. Guru! Wajah Feng Qing'er menjadi putih mengerikan ketika Phoenix emas hancur. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya terhuyung ke belakang dan cahaya keemasan di matanya dengan cepat menyebar. Kekuatan jiwa leluhur menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Jiwa leluhur telah benar-benar hancur. Mata Feng Qing'er terkejut saat dia mengangkat kepalanya. Dia melihat tubuh kecil yang halus di langit yang jauh. Jiwa leluhur yang disebut tak terkalahkan dalam buku leluhur benar-benar mengalami kekalahan yang menyedihkan setelah dia memanggilnya dengan susah payah. Hati tetua berjubah hitam juga tenggelam ketika dia melihat cahaya keemasan menyebar dari mata Feng Qing'er. Mulutnya diam-diam mengeluarkan kepahitan. Siapa yang menyangka bahwa kelompok Xiao yang benar-benar memiliki naga Fate kuno yang tersembunyi di antara mereka. Selain itu, naga Fate kuno jelas merupakan jiwa leluhur yang lebih kuat yang tersisa di dalam penghalang spiritual binatang buas ini. Penatua Huang, apa yang harus kita lakukan? Kelompok Lei Zunze buru-buru bertanya sambil merasakan kegelisahan muncul di hati mereka setelah melihat Feng Qing'er yang telah bertindak sekuat tenaga sebelumnya, dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Mata pria tua berpakaian hitam itu berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berkata, "Pergi, Penatua Huang Xuan, itu adalah buah asal naga Phoenix." Pria berambut putih itu tidak mau mengatakannya saat mendengar ini. Jadi bagaimana jika itu? Bisakah kamu mendapatkannya? Ekspresi pria tua berjubah hitam itu gelap dan serius seperti yang dia minta. Pria berambut putih itu membosankan. Kekuatan keseluruhan kelompok Xiao yang tidak kalah dengan mereka. Sekarang setelah mereka mendapat bantuan tambahan dari naga Fate kuno, pihak mereka telah jatuh ke dalam kerugian. Bagaimana mereka masih bisa merebut buah asal naga Phoenix? Cepat pergi! Mereka pada akhirnya harus meninggalkan penghalang spiritual binatang buas ini. Pada saat itu, mereka tidak akan mendapat bantuan dari jiwa leluhur naga Fate kuno. Kami akan memiliki banyak peluang. Pria tua berjubah hitam itu tegas. Setelah mengetahui bahwa situasinya buruk, dia segera melambaikan tangannya dan dengan cepat menarik kembali. Kelompok Lei Zunze juga buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Kami akan membiarkan kalian semua bebas sedikit lebih lama. Pria berambut putih itu menggertakkan giginya dengan enggan. Namun, dia juga menyadari situasi saat ini. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah melihat altar dengan mata jahat sebelum mundur. Ziyan mendengus dingin ketika dia melihat bahwa orang-orang ini berencana untuk pergi.
Dia melemparkan pukulan melintasi ruang, hanya untuk mendengar suara teredam gemuruh. Garis retak spasial hitam gelap menyebar di dalam ruang kosong sebelum langsung bergegas menuju kelompok Feng King Air. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah saat dia merasakan angin menakutkannya mengalir deras seperti kilat. Douki di dalam tubuhnya tiba-tiba meletus. Dia membalikkan tubuhnya dan melemparkan pukulan keras. Pukulan itu bertabrakan dengan garis retakan spasial yang bergegas ke arahnya. Guru! Tabrakan ganas itu secara langsung menyebabkan lelaki tua berjubah hitam itu merasakan rasa manis di tenggorokannya. Tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Segera, garis retakan muncul di dalam penghalang spiritual binatang, menyerapnya keluar dari tempat itu. Pergi cepat! Suara serak buru-buru ditransmisikan ke telinga Feng King Air dan yang lainnya sementara lelaki tua berjubah hitam itu meminjam momentum untuk melemparkan dirinya keluar dari penghalang spiritual binatang. Melihat bahwa lelaki tua berjubah hitam itu bahkan gagal menerima satu pukulan pun dari Ziyan pada saat ini, ekspresi kelompok Lei Zunze juga menjadi sangat jelek. Mereka pada dasarnya mencoba melarikan diri dari garis retakan dengan semua usaha mereka. Cara itu tampak sangat menyedihkan. Kelompok Xiao yang tanpa sadar tertawa ketika mereka melihat lelaki tua berjubah hitam itu dan yang lainnya melarikan diri seperti anjing yang baru saja kehilangan rumah mereka. Segera, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Ziyan. Naga fight kuno ini memang luar biasa. Hanya remanen jiwa leluhur sebenarnya bisa sekuat ini. Tubuh Ziyan bergetar setelah orang terakhir melarikan diri dari penghalang spiritual binatang. Cahaya ungu di tubuhnya dengan cepat menghilang. Wajahnya yang kecil juga sangat pucat. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yan buru-buru melangkah maju dan mendukungnya setelah melihat ini. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulutnya sambil bertanya dengan suara khawatir. Aku baik-baik saja. Jiwa leluhur terlalu kuat dan itu terlalu membebaniku. Ziyan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sedikit lebih baik setelah menelan pil obat. Namun, suaranya agak serak. Untungnya, orang tua itu telah terluka olehku. Kekuatan bertarungnya setidaknya akan berkurang 20%. Dia tidak akan terlalu merepotkan untuk dihadapi saat kita bertemu dengannya lagi. Ya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia dengan lembut menepuk punggung Ziyan dan berkata, "Tenang, orang tua itu masih tidak memiliki kemampuan untuk merebut buah asal naga Phoenix. Mereka tidak memiliki kemampuan sekarang tetapi mereka pasti tidak akan menyerah. Begitu mereka meninggalkan sisa-sisa, mereka pasti akan memanggil ahli mereka dari suku mereka. Saya pikir saya juga harus mengirimkan berita ke klan saya. Buah asal naga Phoenix tidak boleh mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix bagaimanapun caranya." Ziyan berbicara dengan suara serius. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat gadis ini begitu serius selama bertahun-tahun. Tampaknya buah asal naga Phoenix ini benar-benar sangat penting baginya. Ya, jika naga fight kuno dapat mengirim beberapa ahli dalam suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan berani memiliki pikiran buruk. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan berkata, "Kamu harus menyimpan buah asal naga Phoenix. Pertama, kalau tidak, sesuatu yang tidak terduga dapat terjadi jika kita menunda lebih lama lagi." Ziyan mengangguk. Dia dengan cepat berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia menggigit jarinya. Dia menutupi tangannya dengan darah. Baru saat itulah dia dengan hati-hati menyentuh buah asal naga Phoenix. Buah asal naga Phoenix baru saja bersentuhan dengan tangan Ziyan ketika memancarkan cahaya intens yang mencolok. Segera, buah asal naga Phoenix benar-benar berubah menjadi cairan berwarna ungu keemasan yang mengalir di tangan Ziyan. Setelah itu memasuki tubuhnya. Gambar tambahan muncul di telapak tangan Ziyan saat buah itu menghilang. Penampilan itu secara mengejutkan adalah buah asal naga Phoenix. Energi benda ini terlalu menakutkan.
Saya hanya bisa menyegelnya sementara di dalam tubuh saya. Pada saat itu, saya harus meminta sesepuh di dalam suku untuk membantu menanganinya. Bisik Ziyan, karena kita sudah mendapatkan barangnya, mari kita pergi. Saya ingin tahu apakah kita akan menemukan keberadaan teknik Do Klastian di area lain dari sisa-sisa? Xiao Yan tertawa pelan. Dia juga memiliki rasa ingin tahu terhadap teknik Do Klastian. Bab 1251, Pil Obat Kuno. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan ini. Karena mereka telah mengambil buah asal naga Phoenix, tidak ada lagi arti dari mereka yang tersisa di sini. Melihat bahwa tidak ada yang keberatan, Xiao Yan sekali lagi melirik dataran ini, di mana surga kuno Phoenix dan naga Void kuno telah mati. Jari-jari kakinya menekan platform batu dan tubuhnya muncul di samping penghalang spiritual binatang. Ziyan di sampingnya secara acak menggambar garis retakan dengan tangannya dan kelompok Xiao Yan bergegas keluar melalui celah. Cahaya keemasan melintas di dalam hutan. Beberapa sosok muncul entah dari mana. Douki segera melonjak dari tubuh mereka setelah mereka muncul. Douki hanya ditarik setelah mereka gagal merasakan perubahan tak terduga di sekitar mereka. Orang-orang itu sudah melarikan diri sebelumnya. Sepertinya orang tua itu terluka cukup parah. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat hutan kosong saat dia tertawa. Ya. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengangguk. Mata mereka menyapu ke sekeliling tempat itu dan mereka samar-samar bisa mendengar suara beberapa pertempuran sengit dan auman binatang buas yang ditransmisikan dari dalam hutan ini. Itu kemungkinan disebabkan oleh mereka yang menerobos masuk untuk mencari harta karun. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Keributan semakin menjadi-jadi. Itu cepat atau lambat akan mengganggu binatang ajaib yang kuat di bagian dalam hutan. Hal-hal akan merepotkan jika kita akhirnya terjerat di dalamnya. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan melintas menuju jalan yang telah mereka ambil sebelumnya. Ziyan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan telah bertemu dengan cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan saat mereka terbang. Orang-orang ini merasa agak terkejut dengan tindakan kelompok Xiao Yan yang bergegas menuju luar hutan. Mata beberapa dari mereka yang berhati-hati berkedip ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan bergegas keluar dari bagian dalam hutan. Hati mereka tampaknya telah memikirkan sesuatu. Namun, karena barisan kelompok Xiao Yan, mereka tidak punya pilihan selain menarik pikiran buruk di dalam hati mereka. Kelompok Xiao Yan bergegas menuju arah asal mereka. Mereka bertemu dengan cukup banyak mata di sepanjang jalan tetapi tidak berakhir diblokir. Oleh karena itu, setelah sekitar 20 menit, kelompok Xiao Yan sekali lagi muncul di pintu batu tempat mereka masuk sebelumnya. Selama perjalanan mereka keluar dari tempat ini, kelompok Xiao Yan tidak menemukan jejak kelompok Feng King Air. Sepertinya mereka pergi melalui jalan lain. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa menyesal. Pada saat ini, yang terakhir akhirnya memasuki kondisi lemah karena cedera lelaki tua berjubah hitam itu. Itu adalah kesempatan yang baik untuk mengalahkan seekor anjing ketika sedang jatuh. Gemuruh, setelah perlahan membuka pintu batu, kelompok Xiao Yan sekali lagi melirik hutan kuno di belakang mereka. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat ganas menjadi semakin kuat. Tampaknya beberapa orang yang tidak beruntung telah menerobos masuk ke wilayah beberapa keberadaan yang sangat kuat. Kelompok Xiao Yan dengan cepat pergi sambil diam-diam mengasihani orang-orang yang tidak beruntung ini. Setelah itu, mereka menutup pintu-pintu dengan rapat. Semua orang melihat ke pintu batu yang tertutup rapat di dalam koridor yang luas. Setelah itu, mereka melihat koridor yang sudah berantakan ini dan kamar-kamar di kedua sisinya. Mereka tanpa sadar tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Orang-orang ini terlalu barbar. Kemana kita harus pergi sekarang? Mata dokter peri kecil melihat ke arah Xiao Yan dan bertanya, "Mari kita berjalan ke dalam."
harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah aula besar. Xiao Yan merenung sedikit. Setelah itu, dia menemukan arah mereka dan dengan cepat berjalan menuju koridor lain. Ziyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Koridor ini jelas sudah dicuci dengan keras sekali selama kelompok Xiao Yan memasuki hutan kuno. Lingkungan sekitar tidak hanya berantakan total tetapi kamar-kamar yang semula bersih juga telah dihancurkan sampai menjadi seperti reruntuhan. Itu menyebabkan seseorang terus menggelengkan kepala ketika melihat mereka. Setelah melihat bahwa jalannya sudah rusak sedemikian rupa, kelompok Xiao Yan juga tidak lagi tertarik untuk terus melihat mereka. Mereka meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas menuju tengah aula besar. Xiao Yan juga telah bertemu cukup banyak kelompok yang mencari harta karun di seluruh tempat selama mereka bergegas melewatinya. Hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh adalah bahwa orang-orang ini tampaknya bergegas menuju arah tertentu. Sebuah pikiran juga melewati hati kelompok Xiao Yan ketika mereka melihat adegan ini. Mereka bertukar pandang dan mengangguk sedikit sebelum mengikuti kelompok ini. Pil obatnya. Xiao Yan tiba-tiba mengendus aroma yang familiar setelah mengikuti kelompok ini melalui beberapa koridor. Sebuah pikiran melintas di hatinya saat dia dengan lembut berkata, selain itu adalah aroma pil obat yang sangat kaya. Tampaknya harus ada cukup banyak pil obat. Jika saya menebak dengan benar, itu seharusnya menjadi ruang pil yang menyimpan pil obat. Oh, hati semua orang tertarik ketika mereka mendengar kata-kata pil obat. Pil obat akan selalu memiliki daya pikat yang hebat di dunia ini. Selain itu, pil obat di tempat ini ditinggalkan oleh seorang elit Du Sheng. Daya pikat itu berlipat ganda. Ayo pergi. Saya juga cukup penasaran dengan pil obat kuno ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihatnya. Xiao Yan sadar bahwa semua orang tertarik setelah melihat ekspresi mereka. Dia segera tertawa ketika jari-jari kakinya menekan tanah. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia menyusul kelompok di depan dalam waktu singkat. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga mengaktifkan kecepatan maksimum mereka di belakang Xiao Yan. Semua orang tampaknya menjadi sangat pekerja keras di bawah daya pikat pil obat kuno. Koridor di dalam aula besar itu seperti labirin. Namun, untungnya Xiao Yan mengandalkan aroma pil obat. Setelah menghabiskan lebih dari selusin menit, mereka akhirnya mulai melambat secara bertahap. Sebuah bangunan yang dipenuhi dengan aura kuno berdiri di depan mereka. Dua kata besar yang megah hadir di atas gedung, Aula Pil. Xiao Yan dengan lembut membacanya di mulutnya. Matanya beralih ke bawah. Pada saat ini, pil hall ini sudah ditemukan. Samar-samar orang bisa melihat cukup banyak sosok manusia yang mencari dengan liar di semua tempat. Ayo pergi. Xiao Yan memberi isyarat dan merupakan orang pertama yang memasuki gedung yang luas ini. Kisah pertama dari pil hall ini sangat berantakan. Banyak sosok manusia dengan biadab menerobos masuk ke ruang pemurnian pil itu seperti bandit, menjarah segalanya. Kadang-kadang, pertempuran yang sangat intens akan meletus saat mereka berjuang untuk mendapatkan pil obat. Mata Xiao Yan secara acak menyapu cerita pertama ini sebelum kehilangan minatnya. Dia melambaikan tangannya dan bergegas ke bagian dalam pil hall. Setelah menemukan tangga yang mencapai tingkat atas, dia langsung menuju ke lantai 2. Ekspresi Little Fairy Doctor sedikit berubah ketika mereka memasuki cerita kedua. Dia dengan lembut berkata, Xiao Yan, kamu harus memberi semua orang penawarnya jika kamu memilikinya. Ada racun di udara di sini. Kelompok Xiao Yan terkejut setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Mereka menghirup beberapa napas dan memang merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tidak heran cerita kedua ini memiliki lebih sedikit orang. Sepertinya ada orang yang sudah ditangkap olehnya. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu dan segera berhenti pada beberapa mayat di tanah yang jauh. Dari kelihatannya, mereka jelas beberapa orang yang sayangnya telah diracuni sampai mati.
Xiao Yan mengeluarkan beberapa obat penawar yang biasanya dia sempurnakan dari cincin penyimpanannya. Dia membagikannya kepada semua orang untuk dikonsumsi. Baru saat itulah dia berkata, ada 3 cerita di aula pil ini. Ini baru cerita kedua. Kemungkinan harta karun yang sebenarnya ada di lantai ketiga. Namun, karena cerita kedua memiliki udara yang beracun, kemungkinan cerita ketiga tidak akan terlalu damai. Semua orang harus berhati-hati. Semua orang mengangguk setelah mendengar pengingat Xiao Yan. Hanya dokter peri kecil yang melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Memiliki tubuh racun yang menyedihkan, hal yang paling tidak dia takuti adalah racun. Setelah kelompok melakukan pencarian singkat dari cerita kedua, mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang bukan dari tingkat tinggi. Kemungkinan orang lain telah meminum pil obat sebelum mereka. Setelah gagal mendapatkan hadiah yang tidak terduga meskipun mencari beberapa saat, kelompok Xiao Yan hanya bisa menyerah. Mereka menemukan jalan menuju lantai ketiga, saling mengingatkan sebelum memasukinya. Kisah ketiga dari pil hall ini sangat luas. Ada berbagai pil room dengan ukuran berbeda yang memenuhi area di sekitarnya. Entah itu dalam hal dekorasi atau kemegahan, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 2 cerita di bawah ini. Udara beracun di sini sangat padat. Selain itu, dapat mengikis douki dalam tubuh seseorang. Hati-hati, dokter peri kecil paling sensitif terhadap racun. Dia merasakan bahwa udara bercampur dengan racun yang kuat ketika dia tiba. Segera, dia mengeluarkan pengingat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Masih mungkin untuk melihat beberapa sosok manusia di lantai ketiga ini. Aura orang-orang ini semuanya cukup kuat. Yang terlemah juga di kelas Douzong. Tentu saja, jika mereka tidak memiliki kemampuan kecil ini, kemungkinan menerobos ke lantai 3 hanya akan berakhir dengan mereka mencari kematian. Kelompok Xiao Yan yang tiba-tiba memasuki tempat ini, tidak diragukan lagi juga menarik banyak perhatian. Namun, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk datang lebih dan mengobrol dengan mereka. Semua orang di sini berhati-hati satu sama lain. Aku ingin tahu apakah cerita ketiga memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris? Jika ya, itu benar-benar akan sangat gila. Mata Tian Huo Zunze menyapu ruang pil di sekitarnya saat dia tertawa. Sepertinya tidak mungkin memiliki pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat itu kemungkinan juga cukup langka bagi seorang elit Dou Sheng. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak menemukan ruang pil yang belum pernah dikunjungi siapapun dan perlahan-lahan masuk. Ukuran ruang pil ini cukup besar. Karena belum dilindungi oleh orang lain, itu masih tampak cukup rapi dan rapi. Setelah Xiao Yan mencari tempat itu, dia menemukan formula obat kuno. Dia meliriknya sebentar sebelum menyimpannya di cincin penyimpanannya. Saat ini, tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal ini secara rinci. Selain formula obat ini, ada juga sebotol pil obat yang belum dibuka. Dari aroma pil yang samar-samar merembes keluar, kemungkinan itu adalah pil obat tingkat 7. Namun, tidak ada catatan tentang pengaruhnya terhadapnya. Xiao Yan juga tidak bisa merasakannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah menyelesaikan pencarian ruang pil ini, kelompok Xiao Yan sekali lagi mengubah target mereka dan memasuki 8 ruang pil satu demi satu. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak kejutan, mereka dapat dianggap telah mendapatkan sesuatu. Selain itu, beberapa formula obat kuno juga cocok untuk Xiao Yan. Untuk seorang alkemis seperti dia, formula obat terkadang jauh lebih berharga daripada pil obat. Berderak, kelompok Xiao Yan sekali lagi mendorong membuka ruang pil yang berdiri di sudut. Matanya menyapu sekelilingnya dan alisnya sedikit berkerut. Dibandingkan dengan ruang pil lainnya, tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih sempit. Apalagi dari penampilannya yang berantakan ini, sepertinya telah dikunjungi oleh orang lain. Ayo pergi,
Xiao Yan kehilangan minatnya setelah matanya menyapu interior. Dia melambaikan tangannya dan baru saja akan berbalik dan pergi ketika sosok putih tiba-tiba bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Kemunculan sosok putih yang tiba-tiba juga menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut. Dou Qi pada dasarnya beredar di dalam tubuh mereka pada saat itu. Mata mereka juga mengikuti sosok putih yang berkedip dan melihat ke atas. Mereka terkejut. Itu hanyalah binatang kecil dengan bulu putih di atasnya. Binatang kecil ini tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Penampilannya yang bulat membuatnya tampak sederhana dan jujur. Namun, hampir tidak ada riak energi di dalam tubuhnya. Itu seperti binatang kecil biasa. Hah! Kelompok Xiao Yan menghela nafas lega. Hati mereka yang tegang juga sedikit rileks. Dia melirik anak kecil yang bulat dan hendak membawa orang lain pergi ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah sisa-sisa kuno. Bagaimana mungkin binatang kecil yang imut dan gemuk yang tidak memiliki energi muncul di tempat ini? Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya dan dengan serius menatap anak kecil yang bulat ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu. Sepasang mata mulai melotot seperti katak dalam sekejap. Dokter peri kecil dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi Xiao Yan ini. Namun, sebelum dokter peri kecil dan yang lainnya bisa membuka mulut mereka dan bertanya, ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah menjadi merah cerah. Seteguk kata-kata vulgar tiba-tiba dan tanpa sadar keluar dari mulutnya. Sialan, orang ini sebenarnya adalah pil obat. Bab 1252, menarik binatang pil. Pil obat, semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata vulgar Xiao Yan ini. Itu lama kemudian sebelum mereka secara bertahap pulih. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menyaksikan binatang kecil seputih salju itu. Pada saat ini, yang terakhir menatap mereka dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata yang cerdas. Bagaimana penampilan ini menyerupai pil obat? Bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Dokter peri kecil bergumam, saya pasti benar. Saya tidak akan salah mengenali aroma pil obat semacam itu. Sebelumnya, saya pikir itu dipancarkan dari beberapa pil obat yang tersisa. Namun, setelah penyelidikan terperinci, saya menemukan bahwa aroma pil dipancarkan dari tubuh binatang kecil ini. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan panas berapi-api yang sulit disembunyikan. Memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang memang mampu berubah bentuk dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang elit Du Sheng. Tidaklah aneh jika ada yang seperti ini, kata Tian Huo Zunze. Dia langsung tersenyum pahit. Dia tidak pernah bisa melihat pil obat yang bisa berubah menjadi bentuk binatang selama hidupnya. Paling-paling, dia hanya membaca dari beberapa buku kuno. Mungkinkah binatang kecil ini menjadi pil obat tingkat 9 yang legendaris? Zian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika itu bukan pil obat tingkat 9, itu juga hampir sampai. Biasanya, selama itu adalah pil obat yang telah mengalami 7 atau lebih pil obat berwarna, itu akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang. Selain itu, kecerdasannya juga sangat hebat. Mata Xiao Yan menatap binatang kecil itu dan dengan lembut berkata, jika saya menebak dengan benar, bentuk asli binatang kecil ini seharusnya adalah pil obat yang telah mengalami 8 atau bahkan 9 pil petir berwarna. Itu dekat dengan pil obat 9 tingkat. Pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil petir 8 warna. Semua orang saling memandang. Bahkan di seluruh benua Du Qi saat ini, jumlah orang yang bisa memperbaiki pil obat di tingkat ini kemungkinan tidak akan melebihi jari seseorang. Bahkan Xiao Yan saat ini tidak dapat memperbaikinya. Jika berita ini menyebar, kemungkinan para ahli dalam sisa-sisa kuno ini akan menjadi gila.
Mata cantik dokter peri kecil berkedip dan berbicara dengan cara yang agak serius. Daya pikat pil obat tingkat ini adalah salah satu yang bahkan tidak dapat diblokir oleh beberapa iblis tua. Jika mereka menyadarinya, mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk merebutnya. Sangat sulit untuk meningkatkan satu kekuatan di dalam kelas Douzun. Jika ada yang bisa menelan pil obat ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Itu bisa setara dengan 10 tahun atau bahkan 100 tahun pelatihan. Berapa banyak orang yang kebal terhadap daya pikat seperti itu? Kelompok Xiao Yan buru-buru pulih dari kegembiraan liar mereka setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Benda ini memang harta yang luar biasa, tetapi juga kentang panas yang mendidih. Jika kabar itu menyebar, kemungkinan semua orang yang telah memasuki sisa-sisa ini akan langsung menjadi iri. Pada saat itu, mereka benar-benar akan menjadi musuh bersama semua orang. Xiao Yan merenung sejenak. Dia menoleh dan melemparkan ekspresi ke arah Xiongsan. Yang terakhir juga mengerti Xiao Yan setelah melihat ini. Dia perlahan mundur beberapa langkah dan berdiri di luar pintu. Aura ganas menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia menjaga di pintu masuk seperti makhluk yang kuat. Meskipun ada cukup banyak ahli di lantai 3, hanya sedikit dari mereka yang bisa melampaui Xiongsan. Dengan penjaga yang begitu ganas, bahkan jika orang lain mengingini benda di dalamnya, mereka tidak akan berani menerobos masuk tanpa mengetahui informasi yang tepat. Selain itu, ini adalah hasil yang dibutuhkan kelompok Xiao Yan. Haruskah kita menangkap anak kecil ini? Ziyan berbicara dengan gembira setelah melihat Xiongsan menjaga pintu masuk utama. Jangan bertindak gegabah. Anak kecil ini mungkin tampak tidak memiliki energi apapun, tetapi itu bukan pesta yang bagus untuk disinggung. Jika ditakuti, kita akan kesulitan menemukannya di dalam aula pil yang begitu besar tanpa aura sebagai arahnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, selain itu, kita tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkap anak kecil ini. Kamu punya metode. Dokter peri kecil bertanya dengan ragu. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Botol giok berisi beberapa pil obat tingkat 4 di dalamnya. Dia mengeluarkan salah satu dari mereka dari dalamnya dan melemparkannya ke arah si kecil putih salju di kejauhan. Pil obat dengan lembut mendarat di samping binatang kecil putih salju. Itu berguling-guling. Yang terakhir mundur agak jauh dari keterkejutan sebelum melangkah maju untuk mengendusnya. Namun, itu tidak menelannya, tindakan yang agak melebihi harapan Xiao Yan. Yang dilakukannya hanyalah menggelengkan kepalanya dan menariknya ke belakang. Dari tindakannya, jelas bahwa itu benar-benar meremehkan pil obat kelas rendah. Ekspresi malu muncul di wajah Xiao Yan ketika dia melihat adegan ini. Dokter peri kecil dan Ziyan di sampingnya tanpa sadar tertawa. Binatang kecil ini benar-benar tidak menunjukkan wajah apapun. Sepertinya itu dibesarkan oleh pil obat tingkat tinggi itu. Xiao Yan tertawa pahit. Dia hanya bisa mengeluarkan pil obat tingkat 6 yang telah dia sempurnakan dari cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, itu mendarat di samping binatang kecil itu. Setelah mengendusnya sedikit, beberapa kegembiraan melintas di mata spiritualnya yang besar. Lidah merah mudanya yang lembut menyapu pil obat ini ke dalam mulutnya seperti kacang dan menelannya dengan suara menelan. Binatang kecil itu mengangkat kepalanya sekali lagi setelah memakan pil obat tingkat 6. Mata besarnya yang cerdas menatap Xiao Yan. Lidah merah muda yang lembut itu berulang kali diperpanjang dan ditarik seperti anjing kecil. Jelas, itu belum makan sampai kenyang. Kegembiraan muncul di hati Xiao Yan ketika dia melihat ini. Catatan buku kuno itu benar. Binatang pil semacam ini memakan pil obat. Menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang pil ini adalah metode terbaik. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Dia mengedipkan semuanya di samping binatang kecil seputih salju.
Yang terakhir tidak menolak salah satu dari mereka yang datang karena menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah lebih dari selusin pil obat ditelan ke dalam perutnya, kehati-hatian di dalam mata yang digunakan binatang kecil itu untuk melihat Xiao yang juga berangsur-angsur berkurang. Ini terlalu banyak pemborosan, bukan? Tianhuo Zunze tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat Xiao yang terus-menerus membuang pil obat tingkat 6 ini seperti kacang. Sulit untuk mencari pil obat ini di dunia luar bahkan jika seseorang punya uang. Namun, saat ini digunakan sebagai pakan. Tidak ada pilihan. Mulut si kecil ini terlalu selektif. Ia menolak untuk memakan pil obat apapun di bawah tingkat 6. Xiao Yan juga merasa agak tidak berdaya. Dia telah meremehkan pilih-pilih binatang pil ini terhadap makanan. Tianhuo Zunze tertawa getir. Dia hanya bisa melihat Xiao Yan membuang satu demi satu pil. Untungnya, pil obat ini tidak dibuang tanpa menerima keuntungan apapun. Paling tidak, binatang kecil seputih salju itu tidak lagi melawan mereka. Pemberian makan ini berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit ini, Xiao Yan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7. Tingkat pengeluaran ini bahkan membuatnya merasa jantungnya meneteskan darah menjelang akhir. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, dia akan membutuhkan beberapa hari untuk memperbaiki pil obat itu. Namun, mereka semua telah menghilang di bawah suara mencicit dari binatang pil itu. Untungnya, pengeluaran ini tidak ada habisnya. Sementara Xiao Yan mulai merasa sedikit mati rasa, binatang kecil seputih salju itu mengangkat kaki belakangnya dengan puas. 2 cakar berbulu menepuk perutnya yang bundar. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia akhirnya memberi makan anak kecil ini sampai kenyang. Dia bersiul ke arah binatang kecil putih salju. Mata binatang yang cerdas itu meliriknya. Tampaknya berniat untuk berjalan tetapi ada banyak orang di sisi Xiao Yan. Ini menyebabkannya sedikit ragu. Xiao Yan, yang melihat adegan ini, akhirnya sadar bahwa sudah waktunya untuk menggunakan taktik kejam. Selama orang ini mau berjalan dengan sukarela, dia akan dianggap sebagai pemilik binatang pil ini untuk sementara. Dengan jentikan tangannya, botol giok transparan muncul di dalamnya. Ada pil obat bulat yang terkandung di dalamnya. Kabut pil yang dipenuhi dengan spiritualitas tertinggal di dalam botol giok. Pil obat itu tampaknya memiliki spiritualitas karena tergantung di dalam botol batu giok sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pil obat ini secara alami adalah pil obat tingkat tertinggi yang dimiliki Xiao Yan saat ini. Itu adalah pil sekering darah penumbuh tulang yang telah memanggil pil lightning 5 warna ketika dia memperbaikinya kembali di pil gathering. Mata binatang kecil itu melebar menjadi lingkaran ketika pil obat ini muncul. Segera, kaki depannya muncul di atas meja. Tubuhnya yang bulat membentuk busur di udara dan menyerbu ke arah Xiao Yan dengan cemas. Senyum cemerlang muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini. Anak kecil, Anda telah mengambil umpan. Binatang kecil seputih salju itu membentuk busur di udara. Namun, ketika hendak bertabrakan dengan pelukan Xiao Yan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Xiao Yan terkejut. Xiao Yan adalah yang tercepat untuk bereaksi. Ekspresinya menjadi suram hampir seketika saat matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak ramping melintas dan meraih binatang pil itu dengan paksa di tangannya. Anak kecil, aku akan melihat kemana kamu akan lari kali ini. Sosok bayangan hitam itu meraih binatang pil itu, mengabaikan perjuangannya yang intens dan tertawa. Kamu mencari kematian. Ekspresi Xiao Yan suram. Tubuhnya melintas dan dia langsung muncul di depan bayangan hitam. Api ungu coklat berlama-lama di telapak tangannya dan telapak tangannya dengan keras menghantam bayangan itu. Bang! Sosok bayangan hitam itu tidak takut menghadapi serangan Xiao Yan ini. Dia berbalik dan membanting ke belakang,
bertabrakan dengan tangan Xiao Yan. Kedua tangan saling bersilangan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan sosok bayangan hitam itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Akhirnya, ia melompat ke balok dengan kuat dan menatap semua orang dari atas. Dia dengan dingin berkata, "Saya telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebut denganku?" Xiao Yan tanpa ekspresi. Matanya menatap topeng hantu di wajah sosok bayangan hitam itu. Kilatan dingin melintas di antara mereka. "Kamu lagi!" Sosok bayangan hitam yang tiba-tiba muncul secara mengejutkan adalah orang misterius yang menyerang Ziyan saat itu. "Kamu wanita aneh yang berani menyerang nenek ini. Apakah kamu lelah hidup?" Ziyan juga mengenali orang ini dan dia meraung marah. "Sial, gadis ini benar-benar terlalu jahat. Saya yang lama menjadi linglung karena lampu hijau miliknya memungkinkan dia untuk menyelinap masuk." Xiong Zhan juga menyerbu masuk dan menangis dengan marah. Ekspresi Xiao Yan suram. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Keduanya mundur agak jauh dan menutup jalan mundur dari orang bayangan hitam ini. "Serahkan binatang pil itu kepada kami dan kami dapat memilih untuk tidak mengejar masalah sebelumnya. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena kejam."